Kemudian yang kedua, partai politik juga ada merupakan wahana, sarana untuk menjalankan berbagai fungsi-fungsi politik yang amat penting yang dilakukan oleh partai. Antara lain fungsi pendidikan politik, fungsi komunikasi politik, fungsi sosialisasi politik, fungsi dalam rangka rekrutmen politik, kaderisasi politik, fungsi yang juga disebut sebagai fungsi intermediasi, fungsi yang menjembatani antara aspirasi publik, aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat dengan negara atau dengan pemerintah. Fungsi ini sudah banyak dilakukan oleh partai politik. Dan kemudian juga fungsi di dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik, kebijakan-kebijakan politik, dan termasuk di dalamnya juga ada fungsi dalam melakukan mengelola konflik-konflik. Pengelolaan konflik dalam politik itu, konflik itu kan tidak mungkin kita hindari. Nah, salah satu fungsi dari partai adalah bagaimana partai itu bisa menjalankan management of konflik di dalam satu kehidupan politik dan juga dalam kehidupan partai politik. Oleh karena itu penting betapa pentingnya kita membangun organisasi politik, jadi entitas politik, partai politik dengan semangat apa? Dengan semangat demokrasi. Dalam konteks kita Indonesia sekarang ini, kita berada pada satu era reformasi, era demokratisasi. Semakin penting partai politik kita ini karena apa? Ya, posisi politik atau jabatan-jabatan politik, jabatan-jabatan publik itu peranan partai politik itu sangat menentukan. Misalnya kalau kita lihat jabatan lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat, ya itu partai politik yang mempersiapkan mereka yang akan duduk dalam lembaga legislatif itu. Di lembaga eksekutif pun kita menyaksikan pula untuk menjadi wali kota, untuk menjadi bupati, untuk menjadi gubernur, bahkan untuk menjadi presiden. Perintah konstitusi kita itu amat jelas, amat konkret, eksplisit dikatakan bahwa presiden dipilih tahun-tahun oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dan kemudian daripada itu presiden dipilih langsung oleh rakyat. Tapi yang mencalonkan itu tidak lain adalah partai politik atau gabungan partai politik. Bahkan juga jabatan-jabatan publik yang lain juga memiliki peranan kontribusi daripada partai politik. Jadi Mahkamah Konstitusi, partai politik juga ikut paling tidak dalam mencalonkan anggota-anggota atau calon anggota Mahkamah Konstitusi dari DPR. Itu kan pasti itu peranan dari partai politik. Termasuk juga untuk penetapan Mahkamah Agung juga di situ akan ada semacam katakanlah fit and proper test. Dalam beberapa jabatan-jabatan di situ juga peranan partai politik karena fit and proper testnya dilakukan oleh DPR. Di DPR itu adalah cerminan daripada kekuatan-kekuatan politik. Dan jabatan-jabatan lain, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan itu kan semua melalui mekanisme akan fit and proper test di DPR, dan itu juga adalah partai politik. Jadi oleh karena itu nampak bahwa kontribusi partai politik dalam penentuan jabatan-jabatan publik juga sangat menentukan dalam perkembangan politik, perkembangan demokrasi kita sekarang ini. Jadi oleh karena itu amat penting kita memperkuat, kuncinya adalah bagaimana kita memperkuat institusi politik, kelembagaan politik, partai-partai politik kita harus kita perkuat dalam rangka juga memperkuat dan tadi istilahnya udara itulah budaya demokrasi. Harus kita perkuat kelembagaan-kelembagaan tersebut. Saya kira dalam kehidupan bernegara pun wajar kita juga harus memperkuat kelembagaan-kelembagaan kita. Kelembagaan presiden harus kita perkuat. Dan presiden pun bisa menjalankan fungsi-fungsinya sebagai presiden dalam mengambil berbagai kebijakan-kebijakan negara yang penting, kebijakan pemerintah. Lembaga-lembaga DPR yang nanti harus kita perkuat supaya bisa fungsi-fungsinya dan membuat undang-undang, fungsi budget, fungsi pengawasan juga harus berjalan.
termasuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi harus kita perkuat dan mereka bisa menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi maupun juga yang diamanatkan oleh undang-undang. Demikian pula tentu kembali lagi kepada partai-partai politik. Nah, memang dalam perkembangan kita kurang lebih 15 tahun reformasi atau 14 tahun reformasi kita melihat bahwa terjadi satu penurunan citra daripada partai-partai politik, penurunan citra. Pada awal-awal reformasi sangat euforia. Euforianya dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya kita melihat banyaknya partai-partai politik. Awal-awal reformasi tahun-tahun 98 ada sekitar 150 partai politik. Setelah kita seleksi ada 48 partai politik. Dalam perkembangan berikutnya juga kita melihat juga tumbuh partai-partai baru. Pada tahun 2004 terutama partai yang muncul itu Partai Demokrat,